قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum. Di sini saya menjawab komentar dari DR Nur. Saya masuk Islam karena Yesus. Saya seorang mu'alaf. Hai Kak, salam kenal. Semoga kita senantiasa diberikan keistiqomahan dalam iman dan Islam. Begitu juga dengan diri saya pribadi. Saya mu'alaf, saya masuk Islam karena saya mencintai Yesus. Dan ketika kita masuk Islam, kita tidak meninggalkan Yesus, tapi bukti rasa cinta kita kepada Yesus, karena puncak tertinggi kita mencintai Yesus yaitu mengimani apa yang diimani oleh Yesus. Dalam kacamata Islam, kita itu wajib mengimani Yesus. Ketika kita tidak mau mengimani Yesus, itu artinya kita tidak percaya kepada Nabi Muhammad, kita tidak percaya kepada kitab Al-Quran. Yesus yang kita imani di dalam Islam itu bukan sebagai Tuhan, melainkan sebagai Nabi dan Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yesus itu utusan Allah, dan Allah itu satu, tiada Tuhan yang lain selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika dulu saya belum menjadi seorang muslim, sering mendengar bahwa Yesus utusan Allah. Kemudian kembali berpikir, Yesus utusan Allah, artinya Yesus di sini bukan Tuhan, melainkan hanya utusan. Siapa yang utus? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan disinilah yang meyakinkan saya untuk menjadi seorang muslim, kemudian belajar Islam secara mendalam. Di dalam Al-Quran sendiri terdapat 2 surah khusus membahas mengenai kedudukan Yesus di dalam Islam. Teman-teman mu'alaf silahkan boleh dibuka Al-Qurannya, dibaca, kemudian dipelajari dengan sebaik mungkin. Agar apa? Agar kita mudah memahami Islam secara sempurna, sehingga mudah untuk kita istiqomah dan tidak akan goyah dengan hal-hal yang ingin menggoyahkan keimanan kita. Kemudian rekomendasi lagi untuk teman-teman mu'alaf yang ingin mengetahui detail mengenai Yesus, itu sudah dibahas oleh Ko Donditan. Mungkin bisa dilihat viti-viti beliau yang menjelaskan bahwa Yesus itu beragama Islam, meninggal dikafankan, beliau disunat, dan beliau berdoa juga bersujud seperti layaknya seorang muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perdalamkan tauhid, Mbak. Baik, teruntuk teman-teman mu'alaf dimanapun berada, tujuan kita belajar tauhid yaitu untuk memantapkan keimanan kita. Karena apa? Kita sebagai seorang mu'alaf tentunya banyak sekali ujiannya, banyak sekali cobaannya. Nah, kita belajar tauhid yaitu untuk membentengi diri kita agar tetap terjaga iman Islam kita, dan kita tidak akan goyah ketika ada hal-hal yang ingin menjatuhkan keimanan kita. Tauhid merupakan fondasi yang harus kita tanamkan di dalam hati kita. Tauhid sendiri artinya mengesahkan Allah. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Tauhid adalah ilmu yang membahas tentang akidah atau kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala berdasarkan dalil-dalil Al-Quran. Dan setelah kita menjadi seorang mu'alaf, ilmu yang harus kita pelajari agar kita mudah untuk istiqomah, agar kita selalu mendapatkan ketenangan, agar keimanan kita tidak mudah goyah, yaitu ilmu tauhid. Kita belajar mengenal Allah, kita belajar mengenal nama-nama Allah, kita belajar mengenal sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Nuh alaihi salam 950 tahun mengenalkan Allah kepada kaumnya atau kepada jamaahnya agar mereka mentauhidkan Allah.
Karena apa? Karena tauhid merupakan pokok pilar utama seorang muslim. Ketika seorang muslim mentauhidkan Allah di dalam dirinya, maka seberat apapun cobaan yang datang, rintangan apapun yang menghalang, ia kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, ia sholat sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, maka semuanya akan selesai. Semoga kita semua di sini istiqomah dalam iman dan Islam dan berakhir pada husnul khatimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mau ngejawab pertanyaan teman-teman yang penasaran di mana ibu saya, kenapa nggak ikut diposting fotonya. Nah, saya pribadi tidak memiliki foto bersama ibu saya dari kecil karena foto-foto ibu saya sudah dibakar oleh bapak saya setelah terjadi pertengkaran hebat antara ibu dan bapak. Kemudian ibu saya memutuskan untuk pergi ke Malaysia, tepatnya di Kuching, menjadi TKW tahun 2003. Hingga sampai tahun 2023 tidak ada kabarnya sama sekali dan kami tidak pernah tahu di mana keberadaannya. Kami sudah berusaha mencari informasi tentang ibu saya melalui agennya, kemudian melalui teman-temannya. Namun informasi yang kami dapat tidak ada kejelasan sama sekali mengenai ibu saya di mana berada. Nah, itu sebabnya saya tidak menyimpan foto ibu saya, dikarenakan foto-foto itu sudah dibakar semua oleh almarhum bapak saya. Nah, bagi teman-teman yang sedang bekerja di Malaysia, tepatnya di Kuching, yang mengenal ibu saya bernama Esther Sulasih, orang Rasau Jaya 3, Jalan Sumber Makmur. Jika teman-teman semua mengenal, bisa hubungi saya atau berikan langsung video ini. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Nun wal kolam yang maesturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan saudara-saudaranya santai aja. Mereka tetap bahagia merayakan Natal tanpa ucapan dari adiknya. Mereka serumah, saling sayang, dan sampai sekarang sudah berumur. Masya Allah, semoga sehat selalu ya. Nah, untuk teman-teman, tidak mengucapkan selamat Natal bukan berarti kita tidak sayang atau tidak mencintai saudara kita. Tidak mengucapkan selamat Natal kepada saudara kita yang non-muslim bukan berarti kita tidak bertoleransi. Dan tidak mengucapkan selamat Natal kepada saudara kita tidak akan mengurangi rasa bahagia mereka dalam merayakan hari besarnya. Begitu juga dengan saya pribadi, saya tidak pernah mengucapkan selamat Natal kepada saudara-saudara saya, kepada adik-adik saya, bahkan kepada orang tua. Tapi hal ini bukan berarti saya tidak menyayangi mereka, bukan berarti saya tidak bertoleransi. Tapi memang hal ini berkaitan dan berkenaan dengan akidah saya yang memang tidak boleh mengucapkan selamat Natal. Dan alhamdulillah di dalam keluarga saya tidak pernah mempermasalahkan ucapan-ucapan seperti itu. Yang terpenting itu kita saling sesama saudara, kita tidak pernah bertengkar, kita rukun, kita saling sayang, saling membantu ketika kita kesusahan, itu sudah lebih dari cukup. Perlu teman-teman ketahui, toleransi yang baik adalah ketika kita bisa saling menghormati, menghargai, menyayangi, serta tidak mengganggu ibadah dari agama lain dan tidak mengacaukan hari raya dari agama lain. Nah, untuk teman-teman yang muslim atau teman-teman yang baru mu'alaf, mari kita belajar bersama-sama mengenai hukum-hukum Islam, mengenai batasan-batasan toleransi, apa-apa saja yang boleh dan apa-apa saja yang tidak boleh kita lakukan. Mungkin bisa dimengerti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini aku mau ngejawab komentar sharing-sharing tentang prodi PAIK. Baik, sebelumnya di sini kenapa saya mengambil jurusan pendidikan agama Islam saat kuliah? Karena dulunya itu aku seorang mu'alaf, ngambil jurusan PAI ini pengen sekali mendalami dan memahami tentang Islam secara mendalam. Nah, kuliah di jurusan pendidikan agama Islam dapat membantu kita memahami hukum dan aturan sesuai dengan sudut pandang agama Islam. Dan kita juga belajar berbagai aspek kehidupan yang sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Pendidikan agama Islam itu ruang lingkupnya luas. Jadi nanti semisal mau mengajar di sekolah swasta Islam, bisa jadi guru akidah akhlak, Al-Quran hadis, atau fikih. Yang terpenting masih dalam ruang lingkup keagamaan.
Di jurusan pendidikan agama Islam itu bisa mengajar di semua jenjang pendidikan. Misalnya kita pengen ngajar di SD, SMP, SMA maupun SMK itu bisa juga. Lulusan pendidikan agama Islam itu tidak hanya menjadi guru saja, tapi bisa bekerja di Kemenak atau instansi keagamaan lainnya. Kemudian bisa juga menjadi pengawas pendidikan agama Islam, menjadi cendekiawan muslim yang tentunya berkontribusi dalam pendidikan agama Islam, menjadi penulis buku-buku islami tentang pendidikan agama Islam, kemudian bisa menjadi dosen dan lain sebagainya. Nah, bagi kamu yang mau kuliah di jurusan pendidikan agama Islam tapi masih ragu dan bimbang, jangan ragu dan bimbang, ayo ambil jurusan pendidikan agama Islam. Banyak keunggulan-keunggulan dan keuntungan yang kita dapat ketika kita ngambil jurusan pendidikan agama Islam. Semangat! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menemukan komentar seperti ini di kolom komentar saya. Jujur saya sangat sedih membacanya karena saya pribadi tidak bisa mendoakan ayah saya yang sudah meninggal dikarenakan kami berbeda akidah. Jadi di sini saya ingin menjawab, memang di dalam Islam kita tidak dianjurkan untuk mendoakan kerabat non-muslim kita yang sudah meninggal, apalagi memohon ampunan. Hal ini disampaikan oleh Ibnu Taimiyah, memohon ampunan kepada Allah bagi non-muslim tidak diperbolehkan berdasarkan Al-Quran, hadis, dan ijma'. Kemudian dalil lainnya berada di dalam Quran Surah At-Taubah ayat 113. Nanti teman-teman silahkan buka Al-Qurannya kemudian dibaca. Kemudian diambil dari kisah Nabi Ibrahim alaihi salam juga. Teman-teman nanti silahkan cari kisahnya kemudian dibaca supaya teman-teman tahu. Tapi untuk kerabat-kerabat non-muslim kita yang masih hidup, kita dianjurkan untuk mendoakannya, meminta kepada Allah agar diberikan petunjuk jalan yang benar dan diberikan hidayah Islam. Saya pribadi sampai detik ini merasa hancur dan sedih karena saya sebagai seorang anak tidak bisa menjadi perantara hidayah bagi orang tua saya, khususnya bagi ayah saya yang sudah meninggal. Tidak ada anak yang rela melihat orang tuanya meninggal dalam keadaan bukan Islam. Tapi semua itu kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini menjadi harapan terbesar saya dimanapun ibu saya berada. Semoga beliau mendapatkan hidayah Islam dan mendapatkan petunjuk jalan yang benar. Jika nanti Allah tidak menakdirkan saya untuk bertemu ibu saya di dunia, maka besar harapan saya Allah akan mempertemukan saya dan ibu saya di akhirat, yang pastinya di surga Allah bersama orang-orang yang beriman. Nah, di sini teman-teman jangan kaget melihat saya nggak pakai cadar, karena posisi saya lagi di sekolah. Kalau di sekolah saya memang tidak pakai cadar, tapi saya memakai masker. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.